Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam, Halo, Pak. Salam. Ya, belum. harapan kita bersama semuanya kita sehat-sehat saja. Amin. Ya, roh, Amin. jiwa, tubuh kita dan juga dompet kita tentunya. Ya, juga semuanya sehat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita bersama-sama sharing firman Tuhan dengan tema Kristen tapi tersesat dan binasa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami sama-sama kembali memuji menyembah-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu agar kami lebih lagi dekat kepada Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kami dan melalui diri kami dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan melahirkan kami di muka bumi ini bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa keselamatan manusia, yaitu penghapusan dosa, perdamaian antara hubungan Tuhan dengan manusia, kemuliaan manusia yang telah hilang oleh karena dosa manusia, hanya ada satu jalan keluar, yaitu melalui Yesus Kristus, ya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga ketika seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, maka dia terhisap sebagai pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Namun kenyataannya masih sangat banyak orang-orang Kristen tetapi dalam mengikuti Yesus atau berjalan bersama Yesus sebagai anak-anak Tuhan tapi tersesat. Dan nanti ujung-ujungnya juga akhirnya binasa. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius 7, ayat 21 sampai ayat 23. Ya. Ayat ini sangat populer karena memang ini pernyataan Tuhan Yesus langsung gitu ya, kepada setiap para pendengarnya agar ini menjadi perhatian yang penting. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pernyataan firman Tuhan ini bukanlah pernyataan yang kosong. Ini adalah penekanan yang sangat basic, yang sangat mendasar, bahwa ketika seseorang berseru memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan terhisap dalam rancangan dan kehendak Tuhan, yaitu melakukan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika seseorang setelah di dalam Kristus tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka Tuhan mengatakan satu saat kelak, gitu ya, Tuhan akan berterus terang. Apakah itu nanti pada masa penghakiman, ya, di masa-masa terakhir, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini menjadi perhatian yang serius. Mengapa? Karena ternyata banyak orang Kristen itu, gitu ya, masih selalu berbuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kenapa harus kita sampaikan kembali? Agar setiap orang yang sudah percaya pada Yesus benar-benar memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Perihal melakukan kehendak Tuhan itu, perlu kita pertanyakan, apakah sebenarnya kehendak Bapa di surga setelah kita di dalam Kristus? Secara umum tentu ada 3 hal. Pertama, Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Ya.
Sehingga dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16, karena kasihnya maka memberikan putranya atau dirinya sendiri datang sebagai manusia untuk menebus, karena upah dosa itu adalah maut. Yang kedua, Tuhan ingin manusia itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Karena hanya Yesuslah jalan keselamatan tersebut. Ya. Bukan masalah agama. Tapi ini adalah pribadi yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang pada awalnya berinisiatif menciptakan hal itu, yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Lalu manusia itu jatuh di dalam dosa karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan, sehingga upah dosa itu menjadi maut. Maka Tuhan yang berinisiatif itu juga mengambil inisiatif untuk menebus dosa manusia, untuk memulihkan dan memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, setelah orang percaya kepada Yesus, maka ketiga, Tuhan ingin manusia itu mengasihi Tuhan dan sesamanya. Gitu ya. Atau dengan kata lain, bertobat. Ya, dengan kata lain, tidak melanggar perintahnya atau tidak berbuat kejahatan. Mengapa hal ini harus disampaikan oleh Tuhan Yesus? Gitu ya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah melihat, dan itu tercatat di dalam kitab Kejadian 6, ayat 5 dan 6, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Tuhan melihat manusia yang sudah diciptakannya menurut gambar dan rupanya, yang setelah jatuh dalam dosa, ternyata kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Dan hal ini, kata Tuhan, di dalam ayat yang ke-6, memilukan hatinya, mendukakan hatinya, menyedihkan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika seseorang sudah di dalam Kristus atau menjadi orang Kristen, dia harus memperhatikan benar bagaimana hatinya bersama Tuhan. Apakah setelah di dalam Kristus, dia mengalami pertobatan, mengambil sikap untuk hatinya sekarang memiliki kecenderungan untuk berbuat hal yang baik, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, dengan tegas Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 47. Ya. Dan lagi dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini adalah pesan yang penting. Jadi kasih karunia, pengampunan, keselamatan itu ya, ditandai di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tanda yang paling utama dan sangat mendasar adalah pertobatan. Karena memang sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Injil Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya, yaitu dalam nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Sehingga jika hal ini tidak terrealisasi, satu saat Tuhan Yesus akan berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Mengapa? Karena kamu melakukan kejahatan dalam hidupmu. Mengapa? Karena setelah engkau menerima kasih karunia pengampunan dosa, kamu tidak meresponnya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, tapi engkau tetap berbuat kejahatan. Di dalam Injil Lukas pasal yang 6, 46, ya, Lukas 6 ayat 46, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Yesus berkata secara langsung kepada umat Kristen, baik pada masa itu maupun sampai saat ini dan yang akan datang. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Gitu ya. Saya ulangi lagi ayat yang sangat tegas ini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini hal yang serius, berkasih. Ya, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
peristiwa yang menarik ketika para murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Wah, mereka merasa setelah mereka bersama dengan Tuhan, melayani, dilatih oleh Yesus, ya ternyata terbersit di dalam hati mereka. Kira-kira di antara mereka ini siapa yang nanti yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ya, kita pastilah masuk surga, kata mereka begitulah dalam hatinya. Lalu setelah masuk surga, kira-kira siapa yang terbesar? Ya, ini keinginan manusia, murid-murid Yesus juga begitu. Kita juga kadang berpikir, kira-kira nanti di kerajaan surga saya posisinya apa ya? Gitu ya. Ada yang berpikir yang penting masuk aja Pak. Ya sudah, terlalu kecil sih harapannya. Tetapi kita lihat murid-murid ini tercatat di dalam Matius 18 ya, ayat 1 sampai 3. Saya baca dengan tegas ya. Nah, ini Injil Matius ini juga menyatakan hal yang penting ya. Matius 18 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Wah, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, nah ini, jadi ada dua hal yang mau Tuhan Yesus. Pertama kali Tuhan ingin memastikan dulu, masuk surga dulu, baru nanti besar atau kecil yang kedua. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Nah, itu dulu satu. Ya. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan pernyataan Yesus gitu ya. Aduh, ini jadi Kristen kok nggak bertobat ya, gitu. Nggak masuk dalam kerajaan surga atau binasa. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat sebenarnya apa penyebab seseorang setelah di dalam Kristus itu tersesat, gitu ya, tersesat dan pada akhirnya mengalami kebinasaan jika dia tetap hidup di dalam ketersesatannya. Karena Yesus sendiri memahami betul ada saja dari anak-anaknya ya yang percaya kepadanya, anak-anak tebusannya yang tersesat. Maka Yesus mengatakan yang tersesat akan kubawa pulang. Nah, ya, dia cari, dia akan bawa pulang. Kalau dia mau pulang, nah, kalau dia tidak mau pulang, nah, baru jadi masalah nantinya. Ya, jadi bukan hanya masalah tersesat yang penting. Tuhan bawa pulang mau nggak? Ketika ketemu, ayo pulang. Tapi dia tidak mau. Nah, nanti akhirnya binasa. Nah, penyebab seseorang Kristen itu tersesat dan binasa, pertama itu adalah karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia percaya pada Yesus, mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Lalu Pak, kalau dia tidak mengenal Yesus siapa? Maka dia menciptakan Yesusnya sendiri. Nah, begitu ya. Dia menciptakan Yesusnya sendiri. Tuhan itu penolong, Tuhan itu baik, Tuhan ini begini. Nah, pokoknya semuanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Itulah Tuhannya. Jadi bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan yang dia ciptakan sendiri. Sekalipun yang dia ciptakan dalam image imannya sendiri itu dia kutip-kutip ayat, tetapi sepotong-sepotong, gitu ya. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan kita ambil sepotong-sepotong saja, potongan yang lain nggak perlu, itu nggak lengkap ya, kayak patsel dipotong-potong, ya kita maunya yang mana? Tangan Yesus lah yang ngasih, gitu ya. Kalau mulut Yesus nggak usah lah, nanti Yesus marah lagi negur saya, kan gitu ya. Pokoknya tangannya yang menolong saja yang mau. Nah, karena dia tidak mau mengenal Tuhan juga, akhirnya dia salah jalan. Gitu ya. Itu. Tidak mengenal Tuhan sehingga dia salah jalan. Pak, apakah hal ini penting, Pak, mengenal Tuhan? Ya jelas lah, nggak kenal maka nggak sayang biasanya. Ya, kalau kita nggak kenal, kita buat-buat aja. Pak dokter itu atau Pak Surbakti itu pastilah begini, begini, begini. Nah, ketika dia bergaya seperti itu terhadap Pak dokter misalnya Pak Surbakti, Pak dokter Mas Surbakti bingung nih, kok aneh ya begini ya. Berarti dia tidak mengenal saya, begitu ya, sehingga dia salah menerapkan, salah jalan, nah, Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus sendiri berkata ketika dia setelah dijangkau oleh Yesus menjadi orang Kristen, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10. Itu dulu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan Yesus itu supaya aku tahu bagaimana aku menempatkan diri sesuai dengan maksud tujuan Tuhan. Bukan
Tuhan yang menyesuaikan dengan maksud dan tujuan saya. Nah, begitu ya. Kita sering gitu. Tuhan, saya mau ke sana. Ya, tolonglah. Kok Tuhan nggak tolong sih? Ada nggak sih Tuhan? Ya, kecewa dan lainnya. Jadi Tuhan yang kita atur. Yang kedua itu adalah penyebab seorang tersesat dan binasa adalah melupakan jalan-jalan Tuhan. Nah, dia sudah kenal Tuhan, tetapi setelah kenal Tuhan, itu ya, realita hidupnya kok nggak sesuai dengan harapan ini. Tuhan janjimu begini, kok hidup saya masih begini, nggak sabar dia, gitu ya. Akhirnya dia kecewa. Sudah sekian lama aku mengikut Tuhan, apalagi hati-hati yang berkata begini ya, kelihatan rohani banget, tapi itu salah. Kenapa ya Pak ya? Kok setelah saya mengenal Tuhan, kok jadi tambah banyak masalah? Ya kok tambah susah, kok begini? Itu salah pengertiannya. Gitu ya. Itu cenderung nanti bisa kecewa karena dia salah. Ya. Mana ada orang setelah mengenal Yesus persoalannya makin banyak. Tuhan bilang justru ketika engkau mengenal aku, berjalan bersamaku, engkau akan melihat pertolonganku. Amin. Penggembalaanku. Dan semua jalan keluar. Walaupun kau dalam keadaan bagaimanapun. Sampai Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Nah, karena dia mengenal Tuhan yang sebenarnya, gitu ya, dia tidak menciptakan Tuhannya sendiri. Nah, melupakan jalan-jalan Tuhan karena dia tidak sesuai harapan hidupnya, sehingga dia membawa jalannya sendiri, gitu ya. Ya sudah, gitu ya. Ternyata begini-begini, mendingan saya buat aja kemauan saya sendiri, atau sekalian aja ya melupakan Tuhan bila perlu, ya beralih ke kepercayaan yang lain, atau ya udah kelihatannya lebih enak nih ajaran-ajaran dari Kristen yang lain, saudara tahu maksud saya ya, Kristen yang lain, Injil yang lain. Yang bersifat progresif tapi lari daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Oh, nggak apa-apa kalau LGBT, nggak apa-apa. Ya, kalau berbeda agama, nggak apa-apa. Agama apa saja pun menuju keselamatan. Nah, ini repot jadinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan demikian intinya saja saya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu. Jelas ya? Nah, dua hal ini. Untuk saudara dan saya tidak tersesat. Nah, gitu ya. Ini penting. Dalam Kristen, kita sambil recheck nih, Pak, kalau gitu saya Kristen yang bagaimana ya, Pak ya? Apakah saya sudah mengenal Tuhan? Nah, Bapak Ibulah yang tahu. Apakah sudah berusaha untuk mengenal Tuhan? Kalau mau mengenal Tuhan dengan yang baik, Rasul Petrus punya cara. Saudara bisa baca di dalam 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3 dari ayat 3 sampai 11 dia kasih tahu cara ini mengenal Tuhan. Bahkan pasti masuk surga lah. Gitu ya. Jadi, nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana caranya kita? Oleh sebab itu, kita perlu setelah mengenal Tuhan, kita membuat rambu-rambu di jalan kehidupan kita. Amin. Rambu ini kita buat karena kita tahu. Saudara tahu rambu-rambu jalan. Dilarang berhenti. Ya, jangan berhenti di situ. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk dalam kumpulan orang berdosa. Ya, nah ini harus belok ke kiri, saudara belok. Hati-hati, ada tikungan, gitu ya. Kita tahu ya, semua orang yang berkendaraan pasti lihat rambu-rambu. Udah itu dia tahu ada lampu merah, ada lampu hijau, ya, ada lampu kuning. Jadi dia tahu. Itu sebabnya di dalam kitab Yeremia ya pasal 31 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Gitu ya. Dirikan rambu-rambu, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Harus bisa tegas. Nah, setelah kita dirikan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh, gitu ya. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, gitu ya, supaya saudara tahu udah tersesat atau belum. Jangan sampai nggak tahu udah tersesat, nggak apa-apa Pak, dusta kecil itu nggak apa-apa untuk kebaikan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan berdusta. Aduh Pak, yang kecil-kecil aja mohon Pak, bisa pengertiannya. Gitu ya.
Begitu ya, agak sedikit progresif lah, agak maju sedikit, meninggalkan jangan berdusta, dusta ke dusta kecil apa. Nah, ini tersesat kecil-kecil tapi akhirnya nanti binasa, gitu ya. Tersesat kecil lalu ketemu buaya, saudara dimakan buaya kan repot. Maka dikatakan di dalam Yeremia 21, 31 ayat 21 dalam 22 itu juga dikatakan, berapa lama lagi engkau maju mundur yang tidak taat. Nah, begitu dia ya. Berapa lama lagi engkau maju mundur, ya, hai anak yang tidak taat. Nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, itu untuk kepentingan kita sendiri juga. Nah, sekarang kita lihat apa ciri negatif ya dari Kristen yang tersesat dan binasa. Nah, itu ada ciri-ciri khasnya. Ah, yang benar Pak, ada ciri khasnya, ada. Ciri khas yang pertama itu, orang Kristen yang tersesat dan binasa itu tidak memiliki pengertian yang benar. Gitu. Ya, pengertiannya tidak benar. Itu sehingga salah jalan. Dan tetap salah jalan walau sudah diberitahukan jalan yang benar. Gitu loh ya. Ya, pengertiannya nggak benar. Ah, nggak apa-apa Pak itu. Kita kan harus progresif Pak, benar. Tapi begini. Zamannya Pak, kan sudah diakui oleh lembaga-lembaga negara dunia. Ya kita sesuaikanlah dengan hukum dan negara kita. Kan ada firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tunduk kepada pemerintahmu dan taat. Nah gitu ya, macam-macam lah ya. Pengertian yang tidak benar sehingga salah jalan dan tetap salah jalan walau sudah diberitahukan jalan yang benar. Nah, di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3 berkata begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Nah, ini repot nih, ya. Saudara perhatikan, Kristen-Kristen yang tersesat dan binasa itu sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Bahkan kelihatannya bertambah jumlah anggota mereka. Gitu ya. Gereja, pengikut mereka bertambah. Tetapi, nah ini kata Rasul, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan, nah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya. Jadi kebenaran mereka sendiri berpijak kepada pengertian mereka sendiri, kepada firman Tuhan. Sama seperti Hawa, tidak boleh memakan buah itu. Lalu dia lihat, kayaknya buah ini memberikan pengertian, sedap kelihatannya. Gitu ya. Lalu, saya makanlah gitu ya. Nah itu ya. Nah, sehingga dia mendirikan kebenaran mereka sendiri. Akhirnya apa? Mereka tidak takluk, ya, tidak taat, tidak tunduk kepada firman Tuhan itu. Dia makanlah, dia langgar. Lalu dia katakan, Pak, ini pada umumnya, kenapa? Kita kan juga manusia, Pak. Kira-kira gitu. Iya, benar, kita memang manusia. Tetapi kita manusia yang sudah dibawa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Manusia yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tidak semua manusia menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam Kristus kita menjadi anak Tuhan. Nah, kalau jadi anak Tuhan tentu kita menjadi anak-anak terang, gitu ya. Anak-anak yang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Tidak lagi buat masalah. Bukan lagi troublemaker, tapi peacemaker. Nah, yang kedua apa Pak ciri khasnya? Nah, tadi tanpa pengertian yang benar. Yang kedua itu tidak mau mendengar, gitu. Atau menganggap sepi, nggak mau mendengar. Banyak banget pun Pak dokter ini ngasih ayat sama kita buat pusing aja. Memang dasar dokter dia ya. Kalau dokter itu kan dia tanya-tanya dulu kita. Nah, ketika kita ditanya, kita jawab, dia akan suruh periksa ini, suruh periksa itu. Lalu diterapi. Saya sih maunya pulang aja, Pak. Kalau bisa rawat jalan. Dokternya bilang, Bapak harus dirawat inap. Waduh, kaget saya. Masa hanya batuk-batuk saja gitu ya, harus rawat inap. Dia nggak tahu bahwa ternyata ada tumor di parunya gitu ya, atau dia menderita TBC kronis gitu ya. Tahu disuruh lagi udah dirawat. Wah, kenapa? Bapak, dia harus direncanakan operasi. Ya Tuhan, ini dokternya ngarang aja supaya dapat duit. Nah, kira-kira kan gitu ya. Itu kan sering seperti itu. Makanya saya nggak mau berobat, Pak. Nggak mau saya check up, Pak. Kenapa? Karena kalau check up nanti saya medical check up, jadi tahu Pak apa sakit saya.
Makanya saya juga nggak mau baca-baca dengar firman Tuhan. Apalagi kalau dokter ini ngomong, seolah-olah kita medical check up rohani sama dokter ini. Jadi tahu kita kekurangan kita, gitu ya. Puji Tuhan lah ya di medical check up. Amin. Supaya kita tahu kekurangan kita perbaiki dan kita menjadi lebih baik. Nah, jadi ciri khas yang nomor dua ya, dari Kristen yang tersesat dan binasa, tidak mau mendengar atau menganggap sepi. Sehingga terus aja berjalan di jalan yang salah. Karena dia berpikir gini, jalan yang disangkanya lurus ternyata menuju maut. Dia nggak tahu itu menyimpang. Makanya Roma 2 ayat 4 Tuhan bilang begini melalui Rasul Paulus, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, ya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Iya Pak, buktinya kan saya udah salah jalan begini mengikut Kristen yang keliru bahkan yang sesat sekalipun. Kayaknya nggak apa-apa Pak. Para pemimpin kami juga sehat-sehat, kaya-kaya, sukacita gitu ya. Tapi kelakuannya sesat semua, salah. Nah, lalu kita lanjutkan baca Roma 2 ayat 4b-nya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Gitu. Jadi pertobatan ini penting. Pertobatan itu adalah suatu sikap untuk menyatakan kita, saya tidak mau lagi melanggar firman Tuhan. Baik yang hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama saya. Saya tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama saya. Saya tidak mau lagi berbuat jahat. Baik kepada Tuhan maupun sesama saya. Nah, Tuhan bilang, aku kenal kamu. Masuk surga, nah. Gitu ya. Nah, itu dia. Itu karena pertobatan itu adalah ciri khas pertama untuk masuk surga, Bapak Ibu. Jadi setelah saudara percaya pada Yesus, ciri khasnya adalah dia ini bisa nggak masuk surga. Dilihat mana, ada kelihatan nggak pertobatannya? Kelihatan Pak pertobatannya, semakin baik ya, makin mantap nih Pak. Jadi saksi, jadi terang, menderang. Masuk surga itu. Gitu ya. Rasul Petrus pun bilang, ini diberikan hak penuh untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah percaya pada Yesus, beriman, lalu dengan percaya pada Yesus ditambahkannya kebajikan. Nah, berarti dia tidak mau berbuat dosa lagi. Setelah ditambahkannya kebajikan, ditambahkannya pengetahuan, penguasaan diri, dia tekun, dia akhirnya saleh dan mengasihi sesama, tidak mau menyakiti, ya, dan mengasihi semua orang. Ini masuk surga pasti. Petrus bilang gitu, nah, berarti Petrus pasti nggak salah lah, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup yang mau saya sampaikan di sini adalah, gitu ya, Efesus 5 ayat 5 dan 6. Karena itu, ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, ajaran-ajaran yang mengatakan itu progresif, tapi tidak progresif, malah masuk ke dalam lubang buaya. Anda dicuri, dibunuh, dan binasakan. Sama seperti iblis waktu di Taman Eden sebagai ular gambarannya. Ketika dibilang, tentulah Tuhan mengatakan kamu tidak boleh memakan buah di dalam taman ini semua. Oh tidak, kata Hawa. Tidak, itu boleh kami makan, tetapi buah dari pengetahuan yang baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Kalau dimakan nanti mati. Oh, mari saya bawa kamu jadi progresif, maju. Salah pemikiranmu itu. Tuhan tahu kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti dengan Tuhan. Gitu ya. Begini, begitu, begini, begitu. Oh ya, oh ya, oh ya. Akhirnya jatuh deh. Ya. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu, 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8, Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya, kita percaya. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. Amin. Melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Tuhan yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Sebab Tuhan itu kudus. Ya. Jadilah kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mengetahui bahwa ternyata ada dua orang Kristen, manusia Kristen di muka bumi ini. Kristen yang tersesat dan binasa, dan Kristen yang berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu.
karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga kami sampai kepada Bapa. Biarlah setelah kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Mesias dan Tuhan kami, kami lanjutkan dengan sikap respon kami menerima kasih karuniamu, yaitu masuk di dalam pertobatan. Dan terus manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari, sehingga itu menyukakan hati Tuhan. Dan kami menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Dan suatu saat kelak, bukan saja ketika kami akan Engkau panggil pulang, bahkan ketika kami masih hidup di dunia ini pun, kami yakin sepenuhnya bahwa kami pasti diselamatkan dan masuk surga, karena kami telah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami, sebagaimana Engkau memerintahkannya kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.